Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubdit BNPT beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya Bapak Dr. Falahuddin MAG, dan yang kami banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru pelopor moderasi beragama di Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah para guru pelopor yang berbahagia, kegiatan Training of Trainer Guru Pelopor Moderasi Beragama menjadi kegiatan yang sangat penting bagi kita semua dalam rangka menghadirkan agama dan keberagamaan kita sebagai spirit kebaikan, kedamaian buat semua. Dalam kitab-kitab fikih itu kita kenal bahwa selalu ada dimensi-dimensi lain terhadap pemahaman keagamaan. Itu absah, itu dibenarkan selama mereka memiliki dasar, memiliki adillah asy-syar'iyyah. Jadi kalau ada sekarang orang yang menganggap dirinya paling benar, claim truth, bahwa dia yang paling benar, yang lain salah, dia berpandangan bahwa itu adalah bid'ah, itu kafir, itu takhayul, itu khurafat dan lain sebagainya. Ini kan pandangan-pandangan yang arogan, yang eksklusif, sehingga pandangan orang lain nggak dianggap. Dia menganggap dirinya paling benar. Inilah pemahaman keagamaan yang dalam istilah fikih itu disebut dengan tatarruf ad-dini, pemahaman yang ekstrim. Tatarruf itu berada di ujung, baik ujung kiri maupun ujung kanan. Inilah ekstrim kiri, ekstrim kanan. Islam itu mengajarkan wasatiyah, pertengahan, arak bandul jam. Bapak-bapak ibu kan ya menitan bandul jam itu. Ya dengan begiong nih nggih, muter, dan dia selalu mencari poros tengah. Itulah Islam. Itulah pemahaman keagamaan yang benar. Bukan menganggap orang lain salah karena kita posisinya sama. Posisi manusia Bani Adam, keturunan paku balu kita Adam dan Hawa itu sama. Tidak ada yang beda, yang membedakan adalah kualitas. Moderasi itu adalah pemahaman seseorang terhadap sikap keberagamaan maupun pemahaman keagamaan yang tengah-tengah, yang moderat. Bukan berarti dia tidak punya prinsip. Prinsipnya adalah tengah. Bahwa pemahaman yang wasatiyah, yang moderat, itu akan sebagai saksi bahwa agama ini adalah agama Allah yang menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dua komponen itu. Jadi dunia akhirat. Semua ini harus seimbang. Ada siang, ada malam. Amun malam doang atau siang doang, bega repot nih, ya. Laki perempuan, hitam putih, semua ini ada pasangannya. Jadi itulah pemahaman wasatiyah, moderat. Ini yang akan sebagai cara kita melihat sesuatu. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara, sabda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tengah-tengah. Tidak boleh terlalu ekstrim kanan itu atau ekstrim kiri. Itu namanya rot dan tafrid. Nah, ini yang nggak boleh. Karena kalau itu yang dimunculkan dalam pemahaman keagamaan, itu akan menimbulkan konflik destruktif yang lebih besar. Jadi pemahaman keagamaan moderasi inilah cara kita untuk melawan pemahaman keagamaan yang ekstrim, yang radikal, yang teroris, yang menganggap dirinya benar. Kemudian dalam konteks sosial budaya, pencegahan terorisme ini harus
dilakukan dengan pendekatan non penal, artinya bukan dengan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum turun Densus 88 menangkapi para teror. Tidak itu yang kita lakukan. Sebagai masyarakat sipil, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru pelopor ini harus mencoba membuat ikatan kohesivitas sosial di masyarakat itu semakin solid. Nah, di sana kan ada perangkat desa, ada perangkat kelurahan, ada RT, ada RW. Nah, secara sosial kita kan ini makhluk sosial. Kalau ada orang yang tidak bersosialisasi atau menyendiri, eksklusif, ini kan ada persoalan di masalah sosialnya. Nah, pendekatan-pendekatan sosial personal itu harus selalu dilakukan. Saling menyapa, saling jenguk misalnya, atau saling undang roah, undang tahlil, undang begibong, undang mulut. Itu cara kita merekatkan kohesivitas sosial. Ule dengan mulut mau berkat kan, datang berkah, ule jauh berkat. Itu sebenarnya kita ini makhluk sosial, jadi senang seperti ini. Jadi terlalu serius-serius lalu ngupi, lalu ngerokok, lanjaran, macam-macam. Nah inilah yang cara kita untuk melihat fenomena sosial itu. Nah, kalau ada sekarang orang sekedik-kedik bid'ah dia neraka macam-macam lah, bau ngeruit isin. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita memiliki hubungan sosial itu sesama manusia. Sesama manusia tidak boleh mengklaim yang paling benar. Ini nggak boleh, karena Allah sebagai hakim yang paling adil nanti yang menentukan mana yang benar dan salah. Tapi ada indikator-indikator kebenaran itu, dawabitus shawab, dawabitul khata, itu sebenarnya sudah ada indikasinya. Ibu-ibu tahu anda sih ada indikator kebaikan atau keburukan ini ke? Bermin tak tahu perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk, perbuatan itu berpahala atau dosa. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih door prize, hadiah. Umroh. Amin. Apa? Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa perbuatan itu baik dan buruk? Cara pertama ya, semangat ini ya. Jadi identifikasi kebaikan dan keburukan itu dari internal kita ya. Albirru ma'itma'annal qalb. Kebaikan, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang menenangkan hati. Jadi albirru ma'itma'annul qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan hati. Kalau hati kita tidak tenang, itu indikasi diagnosis pertama itu. Kalau hati kita gelisah, tidak tenang, berarti itu perbuatan buruk. Wal itsmu ma taraddada fi sadri wa karita an yattali 'alaihan nas. Ini hadis ini. Jadi keburukan itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hati, membuat hatimu galau, dan kamu takut kalau perbuatan itu akan diketahui oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Ini indikatornya. Ya, jadi kembali ke hatinya. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, radikal, teroris, mengebul, menganggap orang lain salah, tidak benar, kafir, bid'ah dan sebagainya, itu adalah ada masalah di hatinya. Jadi perbaiki hati. Bagaimana secara sosial kita sering bertegur sapa dan sering saling berkunjung, silaturahmi untuk merekatkan kohesivitas sosial. Nah, ketika ada pemahaman-pemahaman baru yang mengajak atas nama agama, ini selalu membonceng agama, ini ya, radikal. Makanya saya kurang setuju kalau disebut radikalisme agama. Jangan. Agama itu nggak ada radikalnya, nggak ada masalah dengan agama. Yang masalah itu orangnya, the man behind the gun. Gun itu tahu gak? Gun. Pistol itu siapa yang menggunakannya? Kalau digunakan sambo, tembaklah orang ya.
Iya. Jadi ini the man behind the gun. Pisau juga. Kalau dipakai ibu-ibu, motong bawang, motong sebiar ke sono, mai iarin. Nah, tapi kalau dipotong yang lain bahaya. Jadi inilah bagaimana cara kita secara sosial itu, mari kita hubungan RT RW apalagi zawil kurba, hubungan kekeluargaan itu saat ini semakin ya karena derasnya arus informasi memasuki ruang-ruang privat kita ya. Anak-anak yang mending tahu lepas HP kan. Nah, itu kan nilai-nilai dari luar yang diintrodusir masuk ke ruang bawah sadar anak-anak sehingga kalau nggak pegang HP seakan hilang semuanya. Nah, ini bahaya ini kan. Karena apa? Karena kita prinsip HP itu kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, ya. Yang tadinya kita dulu masih kode-kode tergiong-giong sina ceritaan hinak tegining hinak tegamang apa tuh akadal nonga ale kesambi macam-macam ya. Tapi sekarang hilang itu. Gedi-gedi dengan apa? Berjoget dengan macam-macam tanah. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan medsos ini perlu juga kita bermain ghazwah, berperang di media sosial. Kalau nggak di counter, maka mereka yang akan mendominasi itu pemahaman yang intoleran, pemahaman yang radikal dengan membonceng atas nama agama. Itu salah. Makanya alhamdulillah saya membuat konten YouTube yang isinya tentang moderasi makosidi, moderasi beragama Islam wasatiyah untuk mengkanter pemahaman itu dan menumbuhkan bagaimana hidup yang egaliter, yang humanis, yang rahmah dengan sesama itu dengan pendekatan-pendekatan sosiokultural, terutama pendekatan hukum Islam. Karena saya ini di UIN Mataram, jadi biasa bergelut dengan kawaid fikih dengan konsep-konsep keagamaan seperti itu. Jadi itu pendekatan sosial. Nah, sekarang pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini penting karena budaya itu di mana orang hidup, di sanalah budaya yang mempengaruhinya. Dengan Lombok ya, orang Lombok itu budayanya sesuai dengan akar katanya Lombok lurus sebenarnya. Pokoknya ndek neko-neko ya lalu yang kantiong kan. Namun untuk urusan dunia. Sebenarnya orang Lombok itu dia orientasinya akhirat ya. Terlalu determinan. Ada pandangan antropolog, sosiolog mengatakan bahwa orang Lombok itu pokoknya akhirat wah. Nah, tapi sekarang sudah kan mulai bergeser karena ya itu tadi serbuan deras, arus informasi globalisasi di luar sehingga kalau kita tidak mengkanter, membentengi diri, memfilter, maka itu akan berimbas pada tergerusnya nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya, nilai leluhur kita, paku balu kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Saya tawarkan di disertasi saya itu saya menawarkan bahwa kalau mau benar-benar merevitalisasi kearifan lokal, budaya lokal ini harus dengan alas atau payung hukum, harus ada perdanya. Lamun tengah raos menit doang, baru tulik lupa tuh. Nah, tapi kalau ada perda, sekarang kan buktinya di DPRD itu ada perda larangan merarik kode ya. Nah, anak-anak di bawah umur perkawinan dini itu bisa digagalkan, dicegah oleh pengadilan kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau mau menghidupkan kearifan lokal yang dari dulu Paku Balu kita ajarkan ya harus dihidupkan dengan lewat jalur penal, jalur legislasi hukum. Jadi ada istilah misalnya ai meneng tunjung tilah empak bau ya. Jadi itu luar biasa. Itu tahun 2019 saya presentasi di Thailand, di Hat Yai namanya. Mereka kaget, luar biasa. Jadi cara pengelolaan konflik di masyarakat Lombok itu saya bilang itu pertama adalah air meneng. Air meneng itu do you know air? No. Air is a water, it's remain a clear. Air itu harus tetap jernih. Tunjung tilah. Do you know tunjung? No, dengan barat-barat nih. Dengan do you tunjung? No.
Tunjung is a lotus is remain intact. Harus tetap utuh bunga teratainya. Empak bau, empak like this, pinderan. Oh peace, yes. Peace can be caught. Jadi ikan itu bisa didapat. Jadi dalam konflik dan di masyarakat Lombok itu saya bilang ada kearifan lokal. Meneng tunjuklah empak bau bahwa ketika terjadi konflik itu harus dilokalisir, tidak boleh menyebar ke sana kemari. Harus antar para pihak yang berperkara, yang bertikai, yang harus menyelesaikan dengan dibantu oleh para tahkim, juru damai, baik dari para tuan guru, tokoh adat maupun keluarga. Nah setelah itu dilokalisir sehingga masalahnya nggak melebar kemana-mana. Jadi tunjungnya masalahnya itu tilah tetap oleh ini ngeraus selaku dengan tahu kah? Nah ini nggak boleh. Nah setelah itu baru empak bau setelah tahu kasus titik perkaranya, titik kasusnya diselesaikan dengan win-win solution. Semua tidak ada yang kalah menang, tapi ada dicari pendekatan yang moderatif ya supaya sama-sama. Nah ini kan kearifan lokal yang luar biasa, tapi sekarang seolah karena gerusan itu seolah unfungsional, tidak berfungsi. Makanya lewat forum-forum seperti ini mari kita hidupkan lagi institusi-institusi lokal, selakaran, berjanjian, zikiran itu sangat penting untuk menghidupkan, menghadirkan suasana kohesivitas sosial, suasana keagamaan yang guyup, yang bersama-sama, bukan yang eksklusif, yang sendiri-sendiri, apalagi menganggap kebenarannya sendiri. Jadi inilah yang harus kita lakukan, terutama para ustazah, asatid, guru penyuluh agama, para pelopor ini harus melakukan pendekatan-pendekatan personal dan intrapersonal dan mengingatkan lagi keluarga kita masing-masing tentang betapa agama Islam itu adalah agama yang damai, yang syumuliat, yang semua diarahkan untuk kebaikan di dunia akhirat. Begitu juga dengan kearifan nilai-nilai lokal itu. Dalam agama Islam kan ada al-qaidah al-adah muhakkamah. Tradisi yang baik, yang sudah mengakar turun-temurun itu bisa dijadikan patokan hukum, bisa dijadikan landasan hukum. Jadi inilah yang kemudian harus kita kembangkan untuk mengkanter, mengeliminir, mencegah pemahaman keagamaan yang radikal, apalagi tindakan-tindakan anarkis teroris. Nah, di Lombok belum begitu. Pemetaan saya kalau di Pulau Lombok ini paling ada beberapa titik yang radikal ini, belum ada bom-bom kayak di Bima misalnya. Kemudian ada beberapa titik-titik itu tapi masih radikal main namanya, radikal pikiran, bukan radikal aksi. Kalau radikal aksi itu sudah melakukan pengeboman, itulah teror. Ya, kamu di Bima itu ada beberapa tempat dan itu sudah media sudah banyak mengabarkan, misalnya Umar bin Khattab, Pondok Sana. Ini kan Umar bin Khattab itu nama seorang sahabat besar kemudian dijadikan. Nah ini kadang-kadang itu ada kerancuan. Itu sebenarnya setelah diverifikasi Kementerian Agama bukan pondok pesantren yang resmi di halaqah-halaqah itu. Makanya nggak bergaul juga dengan masyarakat. Ini yang harus kita sadari. Kalau identifikasi kita misalnya kalau ada orang yang tidak mau bergaul, tidak bermasyarakat, menyendiri, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, maka perlu diidentifikasi, diperhatikan terutama oleh aparat hukum. Ya, kita sebagai masyarakat sipil perlu memberikan informasi-informasi tersebut. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, para guru-guru pelopor bahwa kedamaian, ketenangan, keadilan, kebahagiaan itu adalah cita-cita keinginan kita bersama. Ketika ada kekacauan, kerusakan, kehancuran, ketakutan, itu juga adalah tidak menjadi tujuan kita semua. Makanya marilah mulai saat ini kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga dulu diri kita. Pemahaman yang aneh-aneh, yang ngaur-ngaur, yang tidak punya dasar itu
kita tinggalkan, cari pemahaman yang benar. Makanya dulu para ulama itu mencari guru itu harus bersanad, memiliki mata rantai supaya tidak mau ngembuk-ngembuk ilmu ini ke. Itulah pemahaman yang parsial. Belajar juga harus dengan guru, dengan buku kitab yang jelas sehingga pemahaman agama itu komprehensif. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang, jadilah kalian. Ini firman Allah, ini perintah Allah. Jadilah kalian semua orang-orang beriman qawwamin. Orang-orang penegak-penegak keadilan, penegak-penegak kebenaran, penegak-penegak kedamaian. Karena nanti ini akan disaksikan oleh para rasul. Ada statement dulu para ulama, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi nilai ajaran dan martabatnya. Tidak ada yang melebihi ajaran agama Allah yang terakhir ini. Tapi ada al-Islam mahjubun bil muslimin. Ketinggian nilai martabat Islam itu tertutupi, mahjub, oleh perilaku oknum-oknum, orang-orang yang tidak memahami agama Islam secara komprehensif. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang perlu kita sadari, bahwa kedamaian, kebahagiaan itu pasti akan berbanding lurus dengan doa kita yang selama ini kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana mau hasanah sedikit-sedikit bom itu meledak tuh, para pada nyurak dendek bom lindur be pada rarat deh. Nah, jadi inilah ujian bagi kita, bagi negara kita, tapi kita juga berharap pemerintah juga aware ya, melihat segala sesuatu, karena tidak berdiri sendiri ini munculnya terorisme tidak berdiri sendiri. Ada motif politik, ada motif kekuasaan, ada motif ekonomi, ada motif balas dendam, ada banyak ragam motifnya. Makanya pemerintah dalam hal ini juga jangan memperlihatkan misalnya hal terlalu keras. Pendekatan hard power itu diperlihatkan secara berlebihan, itu juga harus diimbangi dengan pendekatan soft power, pendekatan non penal itu. Dengan pendekatan humanis seperti ini, kita para guru-guru ngaji mengingatkan lagi masyarakat supaya hidup lebih guyup, lebih damai, lebih bermartabat. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Bapak tadi? Iya. Iya. Sebutkan namanya. Nama Tiang Maskur, banyak yang kenal Tiang Maskur. Artinya kalau kemarin ada Islam moderat gitu Pak ya, sekarang itu ada moderasi beragama ya. Saya bingung balik bertanya, moderasi beragama ini apakah agama ngatur orang atau orang mengatur agama gitu? Cuma itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islam Muhammad. Sini saya ingin mengutip kata-kata pelopor ya, guru pelopor, yang dimana pelopor itu kan berarti garda terdepan atau seorang leader. Jadi guru pelopor seyogianya memiliki leadership yang holistik, yaitu mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya itu adalah menerapkan sistem pendidikan yang bermoral dan mencerahkan. Di sini karena guru adalah garda terdepan yang memberikan suatu pencerahan terhadap peserta didik agar tidak terjerumus dalam dua kutub yang ekstrim. Yang pertama, kutub ekstrim yang pertama itu adalah mengandalkan teks saja dalam kitab suci
sebagai hujjah tanpa memahami secara mendalam, dan golongan ini biasanya disebut dengan golongan konservatif. Dan kutub yang ekstrem yang kedua itu adalah menafsirkan teks dalam kitab suci yang secara berlebihan atau semaunya. Sekarang di satuan pendidikan ada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana cara menyatukan dan menerapkan tema-tema profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin agar bisa melahirkan suatu proyek yang baik terhadap peserta didik agar tidak memiliki daya nalar yang ekstrim, sedangkan guru-guru memiliki keahlian yang berbeda-beda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Jawab pertanyaan statement Pak siapa namanya? Islahur Rahman itu adalah jawaban untuk Pak Maskur. Ya. Jadi bukan kita yang mau mengatur agama, itu pemahaman. Main ya. Nggak bisa diatur inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu teks itu dari 14 abad sejak turun Al-Qur'an itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa, siapa yang berubah pasti ketahuan. Tapi yang berubah itu adalah interpretasi, penafsiran dan sebagainya. Ada kaidah fikih ini. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Perubahan pemahaman, interpretasi fikih itu loh. Fikih jalan Imam Syafi'i sampai sekarang kan berkembang terus, dinamis. Ada syarah, ada hasyiah, macam-macam kitab itu. Itu artinya buktinya dinamika berpikir itu berkembang. Kalau iya doang, luar dengan kolot nih ke. Nah, jadi tidak ada yang dirubah dari agama. Yang dirubah adalah pemahaman main kita. Karena pemahaman yang salah itulah yang menghasilkan orang-orang yang tatarruf, yang radikal terorisme. Kalau ada pemahaman yang terlalu liberal, maka menghadirkan orang-orang liberal, orang-orang yang terlalu bebas, permisif dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menghadirkan, tadi pertanyaannya menarik, bagaimana menghadirkan profil pelajar yang rahmatan lil alamin? Pertama, dia harus dibekali oleh pemahaman keagamaan yang komprehensif. Belajar agama itu tidak bisa parsial, setengah-setengah. Belajar nahu aja kan mulai dari Jurmiyah, Imriti, terus sampai Alfiyah, ada jenjang, ada runtutannya. Begitu juga dengan fikih macam-macam. Itu kan supaya orang tidak melompat pagar, tidak terjadi jumping logic, ada logika yang melompat-lompat. Nah, bagaimana juga orang harus dipahami dengan asbab an-nuzul. Dan yang paling utama saat ini, pemahaman itu harus berbasis maqasidus syariah. Bagaimana seorang mujtahid, seorang pegiat agama itu harus memahami apa sebenarnya maksud Allah Ta'ala terhadap ayat ini. Nah, memahami maksud Allah itu harus dengan pembacaan yang komprehensif terhadap ayat-ayat tersebut. Tidak bisa ada ayat am, ada ayat khos, ada mutlak, muqayyad, ada nasih, ada mansuh, macam-macam kan. Nah, ini yang perlu dibekali dengan piranti-piranti usul fikih, qawaid fikih, qawaid usuliyah dan lain sebagainya, terutama maqasidus syariah itu. Jadi memang butuh lama, proses yang lama, namanya tafaqquh fiddin kan tulus zaman, nggak bisa separuh-paruh apalagi ngembu-ngembu di internet, di Google macam-macam, terus dijadikan pemahaman dan bau nih ke dan bersanad dan tahu lain berguru. Nah, jadi ilmu itu harus digurui dan berguru kepada yang benar. Nah, jadi ini juga guru-guru pelopor ini harus terus kita belajar ya, tidak ada kata berhenti untuk belajar, membekali, mengupgrade pemahaman-pemahaman kita dengan melihatlah, menghadiri pengajian-pengajian Tuan Guru misalnya lain sebagainya. Itu cara memahami pemahaman agama. Jadi saya percaya sekali bahwa Islam rahmatan lil alamin, bahwa moderasi maqasidi. Saya punya istilah, kalau ya ini istilah ini kalau di NU Nahdlatul Ulama itu punya istilah tawassut, tawazun, tasamuh, ta'adul. Nah, itu istilah dalam memahami keagamaan. Kalau Muhammadiyah Islam berkemajuan, kalau MUI Islam wasatiyah namanya. Kalau Kementerian Agama moderasi beragama. Kalau saya punya istilah sendiri di disertasi saya itu moderasi maqasidi.
moderasi itu harus sesuai dengan makosid pembuat segala sesuatu, yaitu Allah Ta'ala. Mden baut tuh tekewah. Nah, moderasi beragama itu beragama seperti itu supaya lakum dinukum walidin, ya harus makosidi. Nah, jadi itu hanya istilah bagaimana kita membuat pemahaman intisari pemahaman keagamaan yang lurus, yang sesuai dengan sanad, ada adillatus syar'iyyahnya, ada landasan hujjah syar'iyyahnya. Saya kira itu. Bagaimana Pak? Ada ibu-ibu belum nikah? Sila. Nggih. Cukup? Ya. Nggih. Nanti ini sekali lagi mungkin nanti kalau yang mau berkenan ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya YouTube dan di sana itu banyak sekali konten-konten tentang ini. Bisa diakses ya. Bisa ditulis. Ya, dikenalan dulu. M Harfin. Tulis dulu makanya. M Harfin pakai F, Harfin satu huruf. M titik Harfin Zuhdi channel. Zuhdi, orang zuhud. M beli M kurik baun. Pokok M Harfin Zuhdi channel. Nah, di sana ada tuan guru macam-macam, tuan guru Lombok nuan tamu YouTube tiang. Alhamdulillah, para dokter, profesor, kemudian masyarakat banyak. Nah, coba bisa dicek langsung nanti. Ya, saya perkenalan diri sedikit ya, Pak Hafid. Saya Nikit yang orang Lombok asli dari Gubuk Penerage, nah, Cakre dengan Mataram. Nama Muhammad Harfin Zuhdi. Nah, Muhammad Harfin Zuhdi. Zuhdi. Jadi tiang di UIN Mataram. Nah, terus aktivitas sehari-hari di dosen di UIN Mataram, kemudian bergerak dalam civil society untuk bagaimana menghidupkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya di samping di MUI, di Komisi Penelitian, di FKUB juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu kita sehat walafiat dan selamat dunia akhirat dengan berkat salawat Nabi. Mari kita bersalawat, masih bulan Maulid nih kan? Terakhir ya, berkah ini. Mari kita lantunkan salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashjilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashjilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. M Harfin Zuhdi Channel, membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. المسك فاحل المسك
Allah.